Swastiastu. Ada beberapa pernyataan yang mengatakan bahwa kelompok-kelompok belajar Weda yang sedang berkembang saat ini atau yang disebut sebagai sampradaya ini banyak kesannya seperti mulai menganggap bahwa apa yang dilakukan masyarakat Hindu, khususnya masyarakat Hindu Bali, ini seperti bertentangan dengan aturan yang ada di dalam kitab suci. Karena itu kemudian banyak pernyataan yang mengatakan bahwa sampradaya atau kelompok belajar ini mengklaim bahwa dirinya yang paling benar. Pada kesempatan video kali ini saya tertarik untuk kita membahas bersama apa sebenarnya yang terpenting untuk kita saat ini sebagai umat yang sama-sama menjalankan perintah dari kitab suci Weda. Kita harus paham betul bahwa baik Hindu Bali atau sampradaya ini sedang melakukan perintah dari kitab suci Weda. Karena kita mengenal jalan-jalan masing-masing orang atau masing-masing tingkat pemahaman orang ini berbeda-beda. Ada yang tertarik dengan karma marga yang di dalamnya ada banyak kegiatan ritual atau yatnya. Ada yang tertarik dengan Gyana marga atau orang-orang yang tertarik pada ilmu filsafat dan pengajaran dari naskah-naskah kearifan Weda. Ada yang tertarik dengan Raja marga atau kegiatan meditasi yoga, dan ada yang tertarik dengan Bhakti yoga, kegiatan yang mengutamakan kecintaan kita kepada Tuhan. Saya kira keempat marga ini atau jalan ini dibenarkan dalam kitab suci Weda. Karena itu tidak ada yang salah dalam mempraktekannya. Karena itu sebaiknya kita menyadari bahwa apa yang kita jalani ini adalah cara kita secara pribadi atas hubungan kita dengan Tuhan. Orang lain tertarik dengan jalan tertentu, berarti dia memang mempunyai keinginan atau mempunyai rasa yang lebih terhadap jalan yang dia tempuh. Karena itu kita tidak dapat menyalahkan satu jalan dengan jalan yang lainnya. Dan kita juga tidak bisa membuat orang lain sama dengan apa yang menjadi pilihan kita. Dan kalau dikatakan bahwa Hindu Bali atau adat istiadat yang berkembang di Nusantara ini bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam kitab suci Weda, saya kira ini adalah pernyataan yang terlalu berlebihan. Mengapa demikian? Bahwa Weda ini sangat luas. Ada beberapa mata pelajaran yang tidak bisa kita simpulkan hanya dengan membaca satu kitab suci saja. Kita memerlukan sebuah penggalian spiritual, penggalian tatwa yang lebih dalam lagi, dan referensi yang banyak melalui kitab suci Weda. Baru kita bisa menyatakan bahwa apa yang dilakukan orang lain ini bertentangan atau tidak. Hindu yang berkembang di Nusantara mempunyai dasar dan referensi penggalian spiritual dan berdasarkan dari literatur dan kitab-kitab suci Weda. Seperti yang kita kenal bahwa Empu Kuturan merupakan tokoh spiritualis yang menjadi pencetus adat istiadat yang terjadi di Bali. Dan beliau memberikan sistem atau cara kita melakukan pemujaan kepada Tuhan sedemikian rupa agar tidak lepas dari koridor kitab suci Weda. Hal ini terlihat dari mantra-mantra yang digunakan adalah mantra-mantra yang termuat dalam kitab-kitab suci Weda. Nama-nama ekspansi-ekspansi Tuhan juga yang digunakan adalah nama-nama yang berasal dari literatur Weda. Artinya ada kesamaan sumber dalam hal ini, baik sampradaya atau kelompok belajar tertentu dengan Hindu di Nusantara atau Hindu Bali. Karena itu, pendapat apapun yang kita utarakan mengenai penilaian kita dengan orang lain atau kelompok tertentu, itu sebaiknya kita analisa terlebih dahulu dan kita berusaha untuk menyampaikan sesuatu tanpa harus menyakiti orang lain. Karena apapun yang kita ketahui tentang kehidupan kerohanian tidak akan berguna sama sekali jika kita menyakiti hati orang lain.
Karena ciri-ciri seorang penyembah Tuhan yang baik atau yang murni itu adalah bagaimana dia menjaga perasaan orang lain agar tidak terluka. Kalau orang sudah sampai pada tingkatan semacam ini, maka baru dia dikatakan sebagai orang yang telah maju sekali dalam kehidupan rohani. Penting untuk kita menjadi lebih toleransi dengan apa yang dilakukan orang lain, walaupun dia berbeda sama sekali dengan apa yang kita praktekkan. Dan juga bukan hak kita untuk melarang orang lain, bukan hak kita untuk menjudge orang lain buruk atau tidak. Karena hubungan dengan Tuhan itu ditentukan oleh insan yang melakukan dan Tuhan yang Maha Esa sendiri. Namun jika orang bertanya dengan tunduk hati, dengan ketulusan ingin mendapatkan pengetahuan dari kita secara pribadi, di sana baru kita akan menyampaikan apa yang menjadi arahan dalam kitab suci. Namun kalau kita menyampaikan sesuatu tanpa diminta dan justru malah menjelekkan apa yang sudah ada, ini juga dilarang atau tidak diperkenankan di dalam kitab suci manapun. Karena ujungnya akan membuat orang sakit hati dan kesucian hati kita akan tercemar dengan tingkah laku kita yang tidak mencerminkan sebagai seorang yang menjalankan perintah-perintah dari kitab suci. Dan kalau seandainya ada beberapa hal yang salah dengan praktek keagamaan yang kita lakukan, kita perlu untuk menjadi lebih cerdas dalam memberikan informasi. Seperti halnya ada pepatah yang mengatakan bahwa nasi sudah menjadi bubur. Jadi apa yang kita lakukan selama ini sudah sampai kepada tahap yang sulit untuk dirubah. Karena itu yang kita perlukan apa? Bubur ini dibuatlah menjadi bubur yang lezat. Jadi apa yang kita lakukan ini, buatlah tradisi, kemudian praktek-praktek keagamaan ini yang telah berlangsung ini dibungkus rapi kembali, dan tujuannya dipastikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka apapun yang kita lakukan itu akan lebih bermanfaat. Kalau yang selama ini kekurangan arti, kekurangan maksud, atau tanpa penjelasan yang lengkap, ketika dihubungkan dengan Tuhan maka akan berubah menjadi hal yang bermanfaat. Saya kira hanya perlu kita menjadi toleransi dan berusaha menghubungkan segala sesuatu kepada kepentingan yang lebih tinggi atau kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa. Semua ini adalah bentuk wujud cinta kasih pemuja Tuhan kepada Tuhannya. Dan ini bukan suatu yang keliru. Saya kira saatnya kita bergandengan tangan, bahu-membahu, menyerap kearifan-kearifan dalam kitab suci dan mempergunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum jauh dari itu semua, yang terpenting untuk kita adalah kita menjaga toleransi dan saling menjaga semangat antara satu sama lain, sesama penganut ajaran Weda. Sehingga tidak akan ada lagi kata bahwa ada Hindu Bali, ada Hindu India, ada sampradaya ini dan ada sampradaya ini. Kita adalah sama-sama penganut ajaran Weda. Karena tantangan kita di masa depan adalah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak, generasi-generasi Hindu, tentang tatwa kita, tentang etika dan moralitas yang wajar bagi para penganut ajaran Weda. Jadi guru bagi masing-masing anak-anak kita. Kita memerlukan informasi yang lebih baik kepada diri kita, agar kita pergunakan untuk kehidupan kita, keluarga kita, dan kepada anak-anak kita. Bukan maksud saya untuk menggarami laut atau memberikan nasihat kepada kita semua. Tentu kawan-kawan jauh lebih baik. Namun setidaknya untuk bagian tertentu, kita perlu menundukkan hati untuk belajar bersama-sama. Saya pun tidak mengatakan diri saya baik ataupun pintar,
Tetapi melihat kondisi yang seperti ini, sepertinya perlu untuk berbicara ke arah sana. Bukan waktunya kita untuk saling menjatuhkan, tetapi bagaimana kita saling membangun, saling menjaga satu sama lain, dan menjadikan Hindu ini benar-benar Hindu yang dimaksudkan dalam kitab suci Weda. Bukan Hindu yang dibuat berdasarkan apa yang kita mau. Hindu ini adalah sebuah wadah, nama bagi sebutan orang yang melakukan apa yang menjadi instruksi dalam kitab suci Weda. Karena itu yang terpenting adalah instruksinya. Kita tidak keluar dari koridor kesusastraan Weda. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi 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 Om.